Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, salam komunikasi. Bertemu lagi dengan saya Dina Rahma di Prokis TV. Oke guys, kali ini kita kedatangan owner yang sangat kece, menawan. Apalagi guys, sangat menginspirasi tentunya. Oke, langsung aja Kak, boleh perkenalan dulu dong. Halo, dunia IT telah menjadi bagian hidup saya. Sementara di bidang bisnis, saya menemukan passion baru untuk berkarir. Kombinasi dari keduanya mendorong saya untuk terus melaju di perjalanan kehidupan saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zulakim Adza Putra dari program studi manajemen bisnis syariah semester 3 dan saat ini saya berumur 20 tahun. Wow, tepuk tangan dulu boleh gak sih buat owner kali ini? Oke Kak, boleh dong cerita awal mulanya kakaknya berbisnis di usia muda saat ini. Kami memulai dengan dedikasi yang tulus, memperkenalkan sebuah merek yang benar-benar orang awam di telinga masyarakat, yang kemudian sangat familiar di telinga masyarakat dan menjadi inspirasi para pebisnis wonton. Saat ini kami membangun yang namanya Wonton Bombastic. Saat ini masih hanya ada di Kota Salatiga, namun rencana ke depan akan merambah di beberapa kota terdekat. Seperti itu sih. Awal mula dinamai Wonton Bombastis itu apa? Sebenarnya karena wonton waktu itu masih sangat awam banget ya Kak. Yeah. Bombastic itu waktu itu sempat viral kan namanya Yeah. Bombastic Set Eye kayak gitu. Oh, yeah. Nah, ketika kita mulai jualan itu tuh orang-orang yang reaksi pertama mereka itu tuh set eye kayak gitulah. Yeah. Nah, makanya itu kita namai wonton Bombastic. Kayak boom gitu ya Kak? Ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, terus kakaknya tuh apa yang memotivasi kakaknya untuk kayak aku harus berbisnis di usia muda gitu loh Kak? Tentunya uang ya Kak. Iya, Karena uang. gini, saya terutama kami ya, karena waktu ini kan wontonnya saya ada 2 owner, saya sama pacar saya waktu itu. Saya berani terjun bisnis di usia 19 tahun dan saat itu kondisi tabungan saya sudah mencapai hampir 3 digit. Kenapa waktu itu saya berani? Ya, saya karena memang udah ada backingan dari belakang. Yeah. Biasanya orang-orang oke lah, biasanya kalau pengisi acara kayak gitu bilang kita harus berani, kita harus, kalau nggak ada modal dari belakang, Iya. kita juga nggak bakal seberani ini kayak gitu. Makanya aku waktu itu langsung oke lah, kalau misal ini gagal, kita juga masih ada tabungan di belakang kayak gitu. Makanya langsung diberaniin aja. Berarti jangan takut untuk gagal ya Kak? Bener sih. Nah, terus tantangan terbesar yang dihadapi kakak sama pacar kakak itu apa? Tantangan terbesar mungkin ini ya, konsistensi rasa, pelayanan juga. Karena kan slogan kami saat ini setiap senyuman membangun cerita, jadilah bagian dari kenangan pelanggan. Jadi harus selalu menekankan SOP yang jelas sih. Karena ya itu sih tantangan terbesar. Kadang kita udah ngatur SOP, cuman ada beberapa karyawan yang agak sulit dibilangin. Kadang kayak gini, kadang kita misal punya 5 karyawan, yang 3 umurnya lebih tua dari kita owner kan. Itu kadang agak mempengaruhi sedikit cara memimpin karena beliau merasa umur dia lebih tinggi. Jadi untuk gitu. ya untuk apa beliau menghargai saya kayak gitulah. Jadi agak sulit kadang. Untuk saat ini jumlah karyawan berapa Kak? Tertotal dari sama dapur 6. Itu dari kalangan mahasiswa atau gimana? Yang satu ibunya pacar saya, karena kan di awal rumah produksi kan di rumah beliau. Sama yang 5 itu 5 dari 3 itu anak UIN, yang 2 anak UKSW. Itu berarti dari teman-teman sendiri gitu Kak? Benar. Oke, terus kakaknya bagaimana cara mengembangkan ide-ide bisnis itu supaya kan ini udah terkenal gitu ya? Itu awal mula tuh gimana ide-idenya tuh dari awal merintis? Memulai usaha itu menurut saya cari masalah, lalu cari solusi, dari solusi dijadikan ide. Waktu itu saya suka pedes kan, Iya. lagi scroll TikTok nemu yang namanya wonton. Apa sih wonton? Aku searching ternyata di Semarang dimanapun nggak ada, cuman ada di Solo waktu itu. Dan ketika saya searching yang namanya wonton, cuman ada beberapa merek di Indonesia, bahkan cuma 3-4 aja. Masih langka ya Kak? Nah, saya pengen, cuman buat apa saya ngabisin waktu ke Solo cuma buat makan kayak gitu? Kenapa waktu itu nggak saya bikin di Salatiga kayak gitu? Saya iseng waktu itu bikin di TikTok. Saya memanfaatkan media sosial TikTok. Waktu itu slide foto,
terdiri dari 15 foto aja. Ketika saya trial error sama pacar saya, Iya. itu nggak disangka-sangka tembus 40.000 views dan 4.000 like. Dan ketika itu saya mencoba membuka open pre-order dan ternyata antusias masyarakat bagus. Iya. Habis itu saya coba di pasar tiba di JP, hasilnya juga memuaskan, dari orang Semarang bahkan orang Blora datang buat beli kayak gitu. Berarti itu ya Kak, kayak viral terus banyak yang datang, terus Benar. dari situ kayak wow ini peluang usaha, jadi Benar. kakaknya kayak semangat gitu ya Kak. Benar. Nah terus kan kakaknya kan masih mahasiswa tuh, bagaimana cara menyeimbangkan antara bisnis sama belajar? Ini kalau dibayangin memang agak sulit ya kak. Iya. Cuman kalau udah dilakuin ya mengalir saja. Karena untuk mengantisipasi, kita dari segi stok opname pun tiap hari kita harus hitung. Takutnya kita lagi ada kelas opname stok ada yang habis, kita harus kesana kemari kan pusing mikirnya. Jadi mulai dari segi opname selalu cek stok setiap hari. Sama ini sih yang penting, harus ada orang kepercayaan yang siap handle kapanpun sih kayak gitu. Nah, terus kakak sama pacarnya udah pernah berantem gara-gara masalah wonton pembastis tuh belum Kak? Mungkin seminggu aja 7 hari, mungkin berantemnya ada 14 hari kak. Kayak gitu. Berarti double ya Kak? Double. Oh, tapi masalah tuh masalah kecil apa gimana cuma kayak Kalau masalah ini ya kak, relatif ya, karena kadang yang masalah luar, karena kan namanya Iya, dua hubungan. pendapat yang Iya. berbeda, kadang saling selisih paham aja sih. tapi yang penting bisa ya Kak saling Iya. memahami, saling mengerti itu. Tapi ini saya benar-benar melentang dari bisnis loh kak, serius. Karena kan memang basic saya kan IT. Iya. Waktu itu saya 2022 wakilin kota Salatiga di Jawa Tengah, cabang cyber security, itu tentang hacking system. Bahkan saat ini pun wifi gedung, wah ini aku bilang nggak apa-apa ya, Nggak apa Kak, kan menginspirasi teman-teman. wifi gedungnya Feby pun semua seluruh aksesnya aku pegang. Wow. Tapi aku pernah bilang sama salah satu dosen, cuman katanya nggak apa-apa mas, biarin aja kayak gitu. Ya udahlah, makanya sampai saat ini nih masih seimbang lah antara dunia bisnis sama IT. Tapi tiap hari juga masih, karena ya memang udah basic saya kak. Karena memang dunia bisnis waktu itu coba-coba aja, karena udah ada modal, coba malah berhasil kayak gitu. Berarti kakaknya emang pinter ya dari dulu. Siapa sih yang menginspirasi kakaknya untuk berbisnis? Untuk inspirasi dalam dunia bisnis ya diri sendiri sih kak, karena saya bisa melawan rasa gengsi, saya bisa melawan rasa takut, rasa malu. Ya inspirasi ya diri sendiri biar bisa berkembang gitu lah. Tapi dari keluarga banyak respon awal gimana Kak? Mendukung apa gimana? Ayah saya sendiri awalnya memang ayah saya memang suka di dalam dunia bisnis. Iya. Cuman untuk produk wonton bagi dia itu agak-agak ini ya, asing. Dia juga awalnya juga takut, ini apa sih, ini bisa laku nggak kayak gitu. Cuman ya saya tunjukin saya bisa, sama saya memanfaatkan yang namanya media sosialnya. Sampai di beberapa video saya tembus 1,2 juta penonton, 600.000 penonton, 400.000 penonton, dan banyak lagi deh. Itu apa Kak? Boleh dong di-spill TikTok untuk wontonnya? Untuk TikTok media sosial kami wonton @bombastic, di Instagram sama TikToknya sama. Boleh dicek ya guys, IG sama TikToknya. Tapi kalau untuk akun TikTok yang sering saya upload, ada sendiri sih akun TikTok pribadi sih. Oke Kak, untuk yang terakhir nih, boleh dong kakaknya kasih pesan buat mahasiswa untuk berani berbisnis di usia muda. Seperti yang saya katakan tadi ya kak, jangan takut, jangan gengsi, jangan malu. Karena beberapa orang menyesal di kemudian hari karena nggak pernah mencoba kayak gitu. Selalu ikuti apa ya namanya ya, influencer yang terkenal, cara bagaimana dia membuka bisnis, bikin usaha dari yang dia kuasai, yang dia suka, atau yang ada peluang. Menurut saya jangan menunggu privilege ada, tapi buatlah privilege Anda sendiri. Karena privilege bukan tentang orang tua kaya atau berpangkat, tapi keberanian untuk memulai bisnis itu juga privilege sih. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan selain itu Kak? Satu kata. Apa? Oh iya, satu kalimat. Boleh kali. Jangan gengsi aja udah. Karena ya melawan rasa gengsi untuk berjualan itu tuh berat kak, serius. Ya. Serius. Apalagi di era Gen Z ya. Ya benar. Oke.
biasanya orang-orang lebih ke ngeremehin kok jualan kayak gitu lah. Padahal dari jualan itu bisa mendapat peluang yang banyak. Oke guys, karena kita udah membahas dari A sampai Z, mungkin kalian bisa mengambil inti dari apa yang dibicarakan Mas Hakim tadi, bahwa anak muda tuh jangan takut untuk berbisnis dan jangan gengsi guys. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.